jenengan sebentar. Waalaikumsalam Pak Cip. Ini untuk Pak Cip ada tugas apa? Maksudnya hadir di sekolah saya. Oh, iya Pak Eko. Jadi begini Pak Eko, saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak Ya. modul 3.1 untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Pak Eko. Siap. Akan saya bantu. Oke, terima kasih Pak Eko sebelumnya sudah menyempatkan waktu. Langsung saja ya Pak Eko. Siap, Mas. Untuk pertanyaan pertama Pak Eko, jadi begini Pak Eko, selama ini kan jenengan sudah cukup lumayan lama nggih untuk menjadi kepala sekolah di SD Kali Nanas ini. Tentunya pernah kan mengalami beberapa masalah untuk diambil keputusannya, tapi menimbulkan dilema atau kebimbangan yang kalau kita ambil keputusannya itu kita bingung Pak, antara ini juga baik, yang ini juga baik. Lalu Pak, untuk pertanyaannya, selama ini bagaimana Pak Eko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Eko? Ya, terima kasih Pak Cip. Kalau dilihat dari nama pertanyaannya juga sudah bisa ditebak, dilema ya. Dilema itu memang sesuatu yang sulit untuk dilakukan atau dikerjakan. Tapi untuk istilahnya untuk masalah hal-hal yang itu benar sama benar, bahkan juga benar lawan salah itu, kalau menurut saya bagaimana kita mensikapi ya. Jadi intinya saya sendiri harus benar-benar bijaksana untuk mengambil keputusan. Itu misalkan benar, itu benar untuk siapa, salah untuk siapa. Jadi katakan hal itu benar semua, tapi kita harus bijaksana. Benar tapi ada unsur baiknya untuk orang banyak atau kita semua atau untuk sekolah kan gitu. Jadi kita sendiri untuk masalah etika apa itu dilema etika dituntut harus cermat gitu kira-kira Pak. Jadi untuk mencermati bagaimana dilema itu, lalu kita baru bisa mengambil keputusan. Iya, jadi kita sendiri menimbang, mengingat ya. Nah, untuk benar itu kalau bisa ya benar untuk semuanya dan menguntungkan untuk semuanya gitu Pak. Iya Pak Eko. Lalu selanjutnya Pak Eko, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Eko? Begini Pak Cik, kita ambil saja misalkan suatu realita ya, yang ada yang terjadi di sekolah. Jadi apa yang mungkin yang dilakukan oleh guru saya itu benar, baik gitu. Ya balik lagi itu tadi sesuatu contoh. Saya punya guru, ya. Ini real ya, nyata ya. Punya guru yang mungkin pandai. Terus diminta oleh dinas tentang kegiatan seperti itu benar, baik. Tapi saya kadang melihat ada sesuatu yang mungkin dirugikan bagi saya. Jadi untuk melihat itu kita harus kasih kasus, terus penjelasannya bagaimana. Ya untuk hal-hal itu kita sendiri menanamkan, misalkan kita menanamkan pada guru saya tentang manajemen waktu atau apa. Jadi bisa diharapkan semuanya bisa jalan dan menwujudnya itu baik semua, gitu Pak. Jadi padahal itu untuk difungsikan dinas juga penting. Padahal meninggalkan sekolah juga itu hal-hal yang sangat Pak ya, berat untuk ditinggalkan. Nah, suatu contoh lagi Pak C, misalkan dalam hal keuangan ya, misalkan dalam belanja keuangan ini untuk ini itu betul, itu benar.
Tapi kembali lagi kita itu harus menimbang, misalkan untuk pengeluaran ini atau bulan ini ada agenda-agenda lomba yang memerlukan biaya, dan disitulah kita pertimbangkan lagi, gitu Pak. Itu suatu contoh yang nyata. Oke Pak Eko. Lalu kalau sudah seperti itu Pak Eko, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Eko lakukan selama ini Pak? Ya itu kita di sini tuh Pak, ya saya yang dituakan sebagai kepala sekolah, tentu saja saya menyadari tidak bisa berjalan sendiri. Jadi untuk mensikapi semuanya itu saya tidak bisa langsung memutuskan sendiri. Jadi di sini saya punya namanya mungkin guru yang senior. Ya. Kita mungkin bisa dalam rapat atau secara personal ke Bapak Ibu guru, sekiranya saya ini ibaratnya komunikasi, dan komunikasi itu harus kita lakukan dalam rapat atau secara perseorangan. Kita bicarakan. Jadi kita sebelum saya sendiri menentukan, ada masukan-masukan yang sekiranya itu justru lebih baik. Kalau satu pemikiran, kebiasaannya itu lebih bagus didukung dari beberapa pemikiran. Jadi untuk keputusan apapun itu endingnya juga untuk kepentingan sekolah kita. Gitu Pak. Jadi menjalin komunikasi dengan semua pihak agar dapat masukan-masukan. Betul. Oke Pak Eko. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Eko? Itu tadi mungkin ada hubungannya yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk hal-hal yang baik untuk istilahnya untuk sekolah kita, ya kita selalu selalu komunikasi dan menentukan masalah-masalah yang intinya masalah yang diambil itu benar-benar untuk menguntungkan kita semua, ya bukan karena kita sendiri dalam kinerja itu ada dinas atasan atau dengan mungkin warga sekolah, disitulah kita sendiri itu bersama-sama ya, menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk sekolah kita dan itu menguntungkan untuk sekolah kita. Jadi saling memahami Pak, kita memahami mereka, mereka juga memahami kita. Selanjutnya Pak Eko, nah ini Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan Pak Cip, mungkin meskipun itu kebijakan dari kepala sekolah, makanya kan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah sesuatu yang mendekati kebenaran. Karena apa? Dalam arti nanti keputusan atau apa saya sampaikan ke satu personal kemungkinan gitu. Satu personal katakan intinya tidak cocok atau tidak berkenan mungkin di pemikiran teman-teman, juga nanti ada masalah. Jadi intinya apa yang kita lakukan semua terbuka ya, semua terbuka. Jadi keputusan saya sendiri, keputusan yang saya ambil semata-mata bukan pemikiran dari saya sendiri, semua itu melalui pertimbangan supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita harus dilakukan oleh teman-teman semua itu adalah hal sesuatu yang tidak sedikit pun gampangannya malah ya Pak Jir, membuat perasaan dari teman-teman itu terganggu atau merasa tidak diuntungkan bahasanya. Jadi kita itu benar-benar sebagai kepala sekolah memang dituntut memang harus bijaksana. Jadi keputusan apapun kalau bisa itu menguntungkan untuk semuanya. Tantangannya itu berarti bagaimana memutuskan agar bijaksana gitu. Betul, itu yang utama. Karena kita sendiri di dalam suatu komunitas ya, komunitas sekolah, kita itu ya ada warga sekolah juga. Mungkin warga sekolah, bapak penjaga, bapak ibu guru, yang juga harus kita perhatikan adalah warga sekitar.
Jadi kita bagaimana membangun sesuatu yang positif supaya warga kita sendiri sama warga sekitar itu bisa melihat dan bisa menerima apa yang kita sampaikan dan kita harapkan. Pak Eko, apakah jenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Pak Eko? Begini Pak Cip, kita harus melihat dari kejadian atau situasi itu sendiri. Mungkin kalau apa yang terjadi itu dilakukan oleh satu personal, mungkin satu guru, hal-hal yang dilakukan hanya satu guru. Kalau saya pribadi, saat itulah kita ingin menyelesaikan secara cepat. Dalam arti mungkin kita pendekatan, kita duduk bersama, ya, berdua kita gali informasi bagaimana misalkan ada satu guru saya ini misalkan ya, ada misalkan yang sering terlambat, kan seperti itu nyata juga. Kita sendiri yang dituakan, tidak serta-merta menegur atau apa kan gitu. Jadi saya sendiri punya cara ya, selain pendekatan yang humanis, sehingga apa yang saya sampaikan itu juga tidak menyinggung atau apa gitu. Ya, tentang misalkan kedisiplinan waktu ya kita sampaikan dengan cara yang benar. Terus bagaimana bisa mengatur waktu, kembali lagi manajemen waktu, karena kita untuk kedisiplinan juga kita harus dituntut. Itu hal-hal yang mungkin berkenaan dengan personal. Misalkan untuk umum atau kejadian sesuatu yang terjadi melibatkan orang banyak, saya harus punya waktu, ya. Mungkin saya bisa melihat, oh seperti ini. Dari situ saya sudah tahu apa yang saya lakukan. Jadi mungkin saya mengatur waktu. Ya, kalau perlu untuk misalkan itu untuk orang banyak, kita atur waktu juga dalam mungkin forum rapat sekolah. Nah, jadi istilahnya dalam rapat sekolah itu Pak Cip, kita menyampaikan apa yang harus disampaikan dan semua dari guru-guru saya itu tahu dan maksudnya tahu. Disitulah saya butuh solusi penyelesaian yang harus dilakukan. Jadi apapun yang kita sampaikan pada rapat sekolah misalkan, kita itu kan terbuka, jadi tidak ada kata yang mungkin didelik-delik, ya, ditutup-tutupi. Kita semua ungkap bersama-sama, sudah kita siap menerima masukan dari guru-guru itu. Dan kita untuk hal-hal semacam itu kita selesaikan dengan rapat, kita susun jadwal dengan tujuan apa yang perlu saya selesaikan, apa yang saya harapkan bisa terwujud. Begitu Pak Cip. Oh, mungkin lebih tepatnya tergantung situasi. Iya. Nah, selanjutnya Pak Eko, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak Eko? Begini Pak Cip, saya sebelum menjadi kepala sekolah di sini, meskipun jarak jauh, kadang saya juga sering kegiatan, ya, sering kegiatan di luar. Jadi kadang sepintas kita itu tahu bagaimana kondisi misalkan SDN 2 Kalinanas seperti apa sebelum saya ke sini. Itu karena saya sering kegiatan, sering berkomunikasi dengan teman-teman mungkin dari guru sini. Nah itu salah satu sedikit banyak otomatis saya dapat masukan. Tapi yang penting saya tahu kondisi SD Kalinanas 2 ini setelah saya memang ditempatkan di sini kan begitu. Nah dari situlah kita memang mulai belajar, ya, belajar melihat, membaca sesuatu yang terjadi dengan apa yang semua yang terjadi di SD 2 Kalinanas ini. Nah
permasalahan-permasalahan, ya tentu saja kita sendiri bukan butuh masukan. Bahkan saya kesini pun juga pertama kali masuk sini saya sendiri juga permisi ke, misalkan ya ini contoh saja juga kepala desa sebagai permisi itu juga positif kan, perkenalan atau apa. Mungkin karena SD saya ini berhimpitan dengan guru TK, saya masuk. Nah, dari situlah sedikit itu informasi yang berhubungan dengan SD 2 Kalinanas ini saya tahu. Dan alhamdulillah itu sebagai masukan. Jadi untuk begitu saya masuk sini, oh seperti itu. Ya, jadi saya sudah tahu permasalahan, jadi saya dapat masukan dari di luar warga sekolah, dan di sini saya punya juga namanya guru saya Pak Cip di sini itu memang guru muda-muda ya. Di SDN 2 Kalinanas ini memang guru muda-muda, tapi alhamdulillah semua mengikuti hal-hal yang positif yang bisa menunjang dengan karir teman-teman saya. Di sini juga ada guru yang senior ya, ada Pak Sus atau itu guru senior. Terlepas itu kita sendiri menggali permasalahan, menggali masukan itu kita tidak bisa melepaskan dari mereka. Dan alhamdulillah namanya apa yang terjadi di sekolah ini kita bisa melewati, bisa menyelesaikan dengan bantuan mereka itu Pak. Oh, jadi dengan kita mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan mungkin membantu Pak Eko untuk bagaimana pengambilan keputusan yang sangat tepat. Betul. Yang lebih dibutuhkan di SD Kalinanas juga. Iya betul. Jadi kalau kita sendiri permasalahannya sudah tahu, paling tidak itu sudah suatu hal yang baik untuk kita. Karena begitu kita sebelum masuk pun ada permasalahan atau setelah masuk permasalahan kita siap menyelesaikan, yaitu tadi dengan cara-cara saya seperti itu. Kita sendiri sangat membutuhkan dari masukan dari mana. Oke Pak Eko, pertanyaan terakhir nih Pak. Oh, terakhir Pak Cip ini. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan mengambil keputusan dilema etika Pak Eko? Suatu ringkasan dari percakapan kita ya Pak Cip. Jadi memang yang merasakan mungkin saya, karena saya mungkin kepala sekolah di sini. Jadi hal yang saya peroleh itu, saya semakin mengedepankan tentang apa artinya kebijakan. Akhirnya saya paham tentang kebijakan, dan kebijakan itu namanya kebijakan itu adalah insya Allah itu menguntungkan untuk semua pihak. Jadi saya lebih bijaksana lagi. Terus yang kedua, saya harus mengedepankan mana yang namanya skala prioritas. Seperti tadi yang saya contohkan seperti itu. Jadi namanya hal-hal yang semuanya penting itu, jadi memang ada satu hal yang memang perlu dipentingkan lagi, dikedepankan lagi, yaitu tadi saya tahu skala prioritas yang di lapangan yang saya lakukan, dan semakin paham dengan karakter semua warga sekolah lah, yang itu yang pasti lah. Tapi alhamdulillah saya di SDN 2 Kalinanas ini Pak Cip, intinya saya semakin bersemangat karena mempunyai guru-guru yang tadi masih muda-muda, kreatif, berpotensi, betul, dan semua itu bagian dari semangat saya untuk memajukan SDN 2 Kalinanas ini Pak Cip. Wah, terima kasih sekali Pak Eko. Sebenarnya masih ingin berbincang banyak, mungkin jenengan masih banyak kegiatan yang perlu diselesaikan. Ya, maka saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah membantu saya meluangkan waktu untuk saya dalam hal menyelesaikan tugas saya. Kembali lagi Pak Cip, saya juga senior, Pak Cip juga selalu mendoakan. Jadi untuk tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Cip,
semoga diberi kelancaran yang nanti juga memberikan nilai positif pada Pak Chips sendiri. Amin, amin, amin. Oke, Pak Eko, terima kasih banyak. Oke, monggo jenengan sami-sami. untuk melanjutkan tugasnya. Ya, Oke, siap. saya pamit undur diri dulu Oke, nih, Pak Eko. oke, oke. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Siti Sulasni. Waalaikumsalam, Pak Romat, ada apa-apa? Oke, sebelumnya terima kasih banyak saya disempatkan untuk kepanggil jenengan Bu Siti. Jadi di sini saya mendapatkan tugas dari modul 3.1, modulnya calon guru penggerak Bu Siti. Di sini tugas saya untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dari pengalaman-pengalaman dari kepala sekolah. Mbak Bu Siti. Langsung bisa dimulai ya? Yang pertama Bu Siti, selama ini kan Bu Siti sudah cukup lama ya di SD Negeri Duhan Japa. Tentunya banyak masalah yang sudah dihadapi dan sudah diputuskan dan sudah menemukan solusi. Tentu saja di sana ada masalah yang membuat dilema mau diputuskan ini benar, mau diputuskan ini juga benar, sehingga kita pusing mau mengambil keputusan yang mana. Nah, pertanyaannya yang pertama Bu Siti, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu Siti? Ya, jadi kalau yang namanya kepala sekolah itu ya Pak, banyak masalah yang harus segera kita tindak lanjuti dan harus kita putuskan. Kita lihat dulu masalahnya, permasalahan apa yang membutuhkan penanganan khusus. Ya, jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, benar yang melawan salah itu bujukan moral. Tetapi jika kasus tersebut tidak berhubungan dengan hukum, benar melawan benar, maka ini adalah dilema etika. Jadi kita lihat dulu permasalahan yang membutuhkan penanganan yang harus kita ambil, gitu Pak. Iya, Bu Siti. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Siti? Biasanya saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena apa? Dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka nilai kebenaran itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi kita tidak usah terlalu idealis gitu Pak. Iya, Bu Siti. Lalu Bu Siti, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya jenengan lakukan selama ini, Bu Siti? Ya, untuk mengambil keputusan kita mengambil beberapa langkah. Yang pertama yaitu konfirmasi dulu Pak, masalah apa yang dengan kepentingan yang bagaimana, kita konfirmasi dulu. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi permasalahan yang membutuhkan penanganan tidak harus dari kepala sekolah saja, tapi kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, apakah keputusan yang kita ambil seperti ini sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu guru juga harus tahu. Gitu. Kemudian yang ketiga, merefleksikan bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Jadi tidak mentah-mentah saya sebagai kepala sekolah, apa yang saya katakan seperti diktator gitu Pak. Jadi harus ada rasa sosial juga. Jadi apa contohnya saya menginginkan A harus A, tidak gitu Pak.
Jadi yang lebih diperlukan yang mana yang itu kita kedepankan. Jadi mereka tahu apa yang diinginkan ibu dan ibu tahu apa yang diinginkan mereka. Jadinya nanti menemukan titik terang. Iya, betul. Lalu selanjutnya Bu Siti, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Siti? Ya. Semuanya akan lebih efektif jika dikomunikasikan dengan baik semua pihak yang ada di sekolah, Pak. Jadi semua tahu, tidak hanya kepentingan ini adalah kepentingan kepala sekolah saja, tapi ini adalah kepentingan bersama. Jadi semuanya wajib tahu, gitu Pak. Kemudian sehingga semua saling mengetahui apa yang terjadi di sekolah, terjadi di dalam keluarga SD, semuanya merasa hadar beni sekolah kita. Jadi saling berkomunikasi, ngoten nggih. Iya. Nggih, selanjutnya Bu Siti, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya jika ada keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kalau kasus dilema perlu adanya keterbukaan dari semua pihak dalam penyelesaiannya. Mungkin ada satu atau dua yang merasa dibuka aibnya atau apa, tapi karena untuk kebaikan bersama maka ya biar semuanya tahu. Jadi tidak ada ini adalah aib ataupun ini tidak bagus atau ini sarung atau bagaimana, tidak Pak. Jadi untuk kebaikan bersama, jelek pun harus kita utarakan agar ada kemajuan, ada perubahan sikap maupun mindset yang ada di perasaan Bapak Ibu guru semuanya. Tidak menimbulkan curiga-curiga. Iya, kalau semuanya terbuka akan lebih terang, kata orang Jawa, padang ngarep padang nguri, mungkin seperti itu. Nggih, Bu Siti, selanjutnya, apakah Bu Siti memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Siti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan, Bu Siti? Kalau jadwal kok tidak ada ya Pak ya? Karena apa? Permasalahan itu kan insiden gitu ya, sebuah kejadian yang mendadak. Jadi kita tidak terjadwal. Jadi kalau ada permasalahan apa, kita menyelesaikannya juga harus sesuai prosedur. Mungkin kita panggil dulu, kita ajak ngomong bagaimana ini, terus kita selesaikan duduk bersama gitu. Jadi tidak terjadwal lah, tapi kita posisikan bagaimana untuk menyelesaikan ini bersama dengan Bapak Ibu. Mungkin tergantung situasi, ngerti Bu. Kalau masalahnya itu urgent, mungkin langsung harus kita selesaikan secepatnya, seperti itu. Selanjutnya, Bu Siti, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada Pak ya, tapi mungkin ya sebagai manusia biasa mungkin banyak kelemahan saya sendiri secara pribadi. Saya juga, kita para punya atasan ya Pak ya, tidak mungkin permasalahan yang membutuhkan masukan ataupun solusi dari atasan kita, saya juga tempuh. Jadi kalau memang keputusan atau tindakan yang saya ambil nanti takutnya berdampak ke depan, lebih baik saya konsultasikan dengan atasan saya. Dan ini Bapak Korwil. Pak Korwil. Iya. Nah, Bu Siti, ini sudah beranjak ke pertanyaan terakhir, Bu Siti. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Siti petik dari pengalaman jenengan mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya kita harus membangun jaringan sesama
Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan yang ada, agar terjalin komunikasi yang baik dan terjalin rasa kekeluargaan kita. Kalau semuanya itu ada karena bersama, tidak karena kepala sekolah, tidak karena guru yang berprestasi. Jadi semuanya adalah bentuk kerjasama karena komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru. Jadi dalam pengambilan keputusan memang perlu ada komunikasi yang baik untuk benar-benar mengetahui permasalahannya apa, untuk menyelesaikannya bagaimana mungkin lebih tepat dan lebih akurat dalam penyelesaiannya. Ya, wah sebenarnya saya masih ingin ngobrol banyak dengan jenengan, tapi berhubung sepertinya jenengan banyak kegiatan dari ini. Maka saya saat ini mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada jenengan sudah memberikan saya waktu untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu mengerjakan demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, terus mungkin saya cukupi dulu sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak kata yang salah, banyak tingkah saya yang salah. Ya, terima kasih Pak Rohmat, semoga sukses tugas untuk kegiatan CGP-nya dan bisa lolos dengan nilai yang baik. Amin. Monggo Bu Siti, kula paring nggih.